Oke, kali ini saya akan unboxing ya, karena saya beli HP baru yaitu Infinix Smart 7. Ya pasti teman-teman pada tahu lah ya tentang Infinix Smart 7, atau bahkan teman-teman masih memakai Infinix Smart 7 di tahun 2024 ini. Di luar boxnya sudah tertulis beberapa spesifikasi dan keunggulannya ya, seperti RAM 4GB dan internal 64GB. RAM-nya juga bisa ditambah 3GB. Untuk RAM-nya jadi totalnya 7GB ya. Ini menambah dari internal di Infinix Smart 7 ini. Terus untuk layarnya gede yaitu 6,6 in Big HD+, baterainya gede yaitu 5000 mAh, sudah mendukung fingerprint dan kameranya 13 megapiksel. Terus ada tulisan 3D tekstur ya. Jadi ini 3D tekstur itu di bagian casing belakangnya. Nanti saya akan kasih lihat di Infinix Smart 7 ini tentang 3D teksturnya. Untuk harga bekasnya sekitar 700 sampai 800 ribuan itu di toko ya. Kalau untuk harga barunya sekitar 800 sampai 1 jutaan, yaitu di toko juga. Oke, langsung buka saja isi paketnya. Di dalam boxnya sih menurut aku cukup lengkap ya. Seperti ini ada unitnya yaitu Infinix Smart 7, ada SIM ejector, ada hardcase-nya juga ya. Untuk hardcase-nya transparan, terus ada buku manualnya, ada charger dan ada micro USB-nya. Ini belum Type-C ya, masih menggunakan micro USB. Di Infinix Smart 7 ini juga sudah tertempel anti gores ya, tapi bukan tempel gas. Jadi untuk anti goresnya ini menggunakan plastik seperti anti gores zaman dulu. Tapi lumayan lah ya, kalau teman-teman suka tempel gas tinggal diganti saja. Dan ini adalah unitnya yaitu Infinix Smart 7 setelah saya setting-setting. Untuk tampilan depannya sih menurut aku biasa saja ya, tapi untuk tampilan belakang menurut aku sih cukup modern, tidak terlalu ketinggalan zaman meski harganya cukup murah. Di bagian belakang terdapat dua buah kamera ya, ini 13 megapiksel dan 2 megapiksel. Terus ada fingerprintnya terletak di bagian bingkai kameranya. Fingerprintnya sih menurut aku cukup akurat dan bisa diandalkan meski rada lelet sekitar 1 detikan baru respon fingerprintnya, tapi menurut aku sih cukup akurat. Paling fingerprintnya yang menurut aku kurang nyaman digunakan ya, karena terlalu ke atas, jadi untuk jangkauan jarinya menurut aku sih terlalu jauh. Jadi kurang nyaman saat menggunakan fingerprint di Infinix Smart 7 ini, sering keliru lah, kadang geragap tengah, kadang geragap ke bagian atas. Di bagian bawah terletak lubang jack audio 3,5 mm, mikrofon, lubang pengecasan masih micro USB, dan speakernya speaker mono. Belum speaker stereo ya, ini speakernya masih mono. Di bagian atas tidak apa-apa, terus di bagian sebelah kanan ini ada tombol power dan tombol volume. Di bagian sebelah kiri ada tempat slot SIM ya. Untuk slot SIM-nya juga ini mendukung triple slot ya, ini bisa dual SIM dan juga menambah micro SD. Jadi buat teman-teman yang masih menggunakan micro SD tentu bisa menambahkan di Infinix Smart 7 ini. Jadi ini cukup berguna ya buat teman-teman yang masih menggunakan micro SD. Ya, internalnya cukup kecil yaitu 64GB, masih bisa ditambah menggunakan micro SD. Dan ini adalah 3D tekstur di Infinix Smart 7. Jadi casing belakangnya itu ada teksturnya ya, seperti ada gelombangnya atau ombaknya. Dan kalau diraba seperti ada teksturnya di bagian casing belakangnya. Untuk file genggamannya sih menurut aku cukup solid dan cukup nyaman juga ya. Untuk sudutnya juga tidak lancip, jadi di genggaman menurut aku sih cukup nyaman. Meski tidak terasa premium di tangan, tapi file genggamannya menurut aku sih cukup solid di tangan dan cukup nyaman juga. Ya karena casingnya terbuat dari plastik ya, jadi terasa biasa saja. Untuk versi Androidnya di tahun 2024 ini sudah ketinggalan 3 generasi ya. Untuk sekarang yaitu Android 15, tapi di Infinix Smart 7 masih Android 12. Dan ini tidak akan dapat update lagi ke Android berikutnya ya, karena ini Android terakhir di Infinix Smart 7 ini yaitu Android 12. Karena HP ini HP murah, cuma 1 jutaan, jadi mungkin tidak dapat update ya, atau mungkin cuma updatean 1 kali saja. Yang mentok di Android 12 di Infinix Smart 7 ini dan tidak akan mungkin dapat update lagi ke Android berikutnya. Di Infinix Smart 7 ini RAM-nya juga bisa ditambah ya, jadi total RAM-nya yaitu 7GB, 4GB RAM utama, dan 3GB ngambil di internal di Infinix Smart 7 yang totalnya 64GB. Dan ini bisa di pengaturan ya, kalian tinggal pergi ke pengaturan, ke bagian RAM-nya. Kalian bisa pilih saja mau ditambah ataupun tidak ditambah. Untuk kameranya di Infinix Smart 7 mengandalkan 2 buah kamera, tapi yang satu abaikan saja ya, karena menurut aku sih tidak terlalu berguna, karena resolusinya sangat kecil. Dan untuk kamera utamanya yaitu 13 megapiksel dan menurut aku sih hasilnya cukup bagus.
bisa dikatakan bagus lah dengan harga HP yang menurut aku sih cukup murah, yaitu sekitar 1 jutaan. Hasilnya pun menurut aku cukup bagus, cukup tajam, cukup jernih, dan cukup fokus juga, asal pencahayaannya cukup. Menurut aku sih tidak terlalu mengecewakan ya, HP dengan harga 1 jutaan, tapi kameranya menurut aku bisa dikatakan cukup bagus. Jadi jangan anggap remeh Infinix Smart 7 dengan harga 1 jutaan soal kameranya. Yang menurut aku sih cukup bisa diandalkan, cukup jernih, dan cukup bagus juga. Internalnya HP ini juga cukup gede, yaitu 64 GB, tapi sudah termakan oleh sistem yaitu 15 GB. Tapi menurut aku sih ini masih sangat cukup lah digunakan di tahun 2024 ini buat nyimpen file, buat video, foto-foto maupun aktivitas lainnya. Menurut aku sih ini masih cukup di tahun 2024 ini. Yang mengecewakan dari HP ini yaitu chipsetnya, kenapa menggunakan Helio A22 ya, padahal ini chipset yang sangat jadul sekali. Kenapa tidak memakai Tiger T606 seperti Intel S23? Jadi menurut aku HP ini sangat mengecewakan sekali di bagian chipsetnya. Kalau buat pemakaian sehari-hari sih buat ringan-ringan saja HP ini masih cukup oke ya, seperti buat Facebookan, TikTokan, maupun buat sosial media lainnya. Tapi kalau buat kebutuhan yang agak berat seperti ngegame, HP ini sangat tidak bisa diandalkan. Untuk skor Antutunya HP ini juga sangat rendah ya, yaitu cuma 125 ribuan. Dan ini sangat mengecewakan sekali lah menurut aku, tidak seperti Intel S23 yang menggunakan chipset Tiger T606. Jadi buat kebutuhan ngegame menurut aku sih HP ini sangat mengecewakan dan sangat tidak worth it di tahun 2024 ini. Buat teman-teman yang pengen beli Infinix Smart 7 buat dijadikan HP gaming, sebaiknya jangan ya deh ya. Lebih baik pilih Intel S23 buat kebutuhan ngegame maupun kebutuhan non-gaming. Tentunya lebih powerful dibandingkan Infinix Smart 7 ini dengan harga yang hampir sama juga. Tampilan layar HP ini cukup bagus, berjenis IPS, HD Plus ukurannya 6,6 in. Tapi saat saya memutar video 4K, HP ini serasa rada nge-lag ya saat saya memutar video berkualitas 4K. Perhatikan saja videonya. Ya ini rada nge-lag ya, jadi menurut aku sih kurang bisa diandalkan buat kebutuhan nonton film maupun nonton YouTube yang resolusinya sangat tinggi. Untuk bermain game Mobile Legends, HP ini mendapat grafik yang menurut aku cukup bagus, yaitu tinggi dan tinggi. Tapi sayangnya HP ini tidak bisa lancar buat bermain game sekelas game Mobile Legends. Ya saya sudah pernah upload videonya ya tentang Infinix Smart 7 buat tes game bermain game Mobile Legends. HP ini sangat tidak lancar, seperti frame drop, agak nge-lag, dan HP ini sangat tidak bisa diandalkan buat kebutuhan ngegame seperti game Mobile Legends. Jadi HP ini sangat tidak worth it buat kebutuhan ngegame di tahun 2024 ini. Awal kemunculannya pun HP ini sangat tidak worth it buat kebutuhan ngegame karena chipsetnya cuma Helio A22. Jadi buat teman-teman yang pengen beli Infinix Smart 7, kalau buat kebutuhan game sebaiknya pilih Intel S23 ya. Kalau cuma buat kebutuhan sosial media sih menurut aku masih cukup di tahun 2024 ini. Oke, jadi sepertinya bos ya, sedikit review Infinix Smart 7 di tahun 2024 ini. Oke, terima kasih, mantul.